Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Puspitasari dengan nomor pokok mahasiswa A2010065. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul tubuh manusia. Manusia itu merupakan makhluk yang paling istimewa yang ada di muka bumi ini. Nah, di dalam tubuh kita juga tersusun dari sekumpulan suatu sistem yang sangat kompleks yang bekerja secara harmonis untuk menjaga kelangsungan hidup. Tubuh merupakan suatu sistem yang terorganisir dan memiliki sistem pengaturan yang saling berkoordinasi untuk mempertahankan kondisi tubuh agar tetap dalam keadaan stabil. Nah, jika terjadi gangguan secara fisiologi, maka tubuh akan merespon dan selalu berusaha untuk menjaga atau dapat mengembalikan kondisi tubuh ke dalam keadaan normal melalui suatu mekanisme umpan balik positif dan negatif. Kemudian ketika kita berbicara tentang tubuh manusia, kita juga akan mengenal dan mengetahui apa itu anatomi dan fisiologi. Jadi anatomi dan fisiologinya itu adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur beserta fungsi-fungsinya. Tubuh manusia terdiri dari beberapa organisasi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Ada level kimia yang terdiri dari atom dan juga molekul. Nah, atom utamanya itu berupa karbon, terus ada hidrogen, ada oksigen, ada fosfor, ada kalsium, ada sulfur, dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan molekul itu meliputi DNA. Yang kedua, ada sel. Nah, bagian fungsional terkecil yang membangun tubuh makhluk hidup. Ada banyak sel yang membangun tubuh manusia yang terdiri dari otot, terus juga ada sel saraf dan sel epitel. Dan yang ketiga, ada jaringan. Jaringannya terdiri dari jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, yang selanjutnya itu ada organ. Nah, biasanya itu struktur organ dibangun oleh 2 atau lebih jaringan. Yang kelima, ada sistem organ. Sistem organ ini dibangun oleh gabungan beberapa organ yang kemudian akan melakukan fungsi tertentu dalam mempertahankan kondisi homeostatis. Nah, yang keenam, ada organisme, di mana yang sudah kita ketahui tadi, manusia terdiri dari berbagai sistem organ yang secara dinamis dan secara berkesinambungan untuk menjaga agar menjalankan suatu fungsinya. Nah, tubuh manusia juga mengandung sekitar 100 triliun sel. Nah, sebuah sel yang khas yang dilihat di mikroskop cahaya terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama itu ada membran plasma atau membran sel. Membran sel itu memisahkan bagian dalam sel dan bagian luar. Membran sel yang mengelilingi sel dan menjaganya. Yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel antara nukleus dan membran. Sitoplasma mengandung beberapa organel yang setiap organel itu mempunyai fungsi yang spesifik. Misalnya satu tipe organel mengangkut senyawa dan yang lainnya akan menghasilkan ATP. Komponen selanjutnya adalah nukleus. Nukleus adalah struktur utama dalam sel. Nukleus itu akan sangat berperan penting karena akan menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dari sel tubuh dan fungsi metabolik. Semua sel memiliki paling sedikit 1 nukleus. Sel yang lainnya seperti sel otot itu memiliki lebih dari 1 nukleus.